Halo Rek, selamat datang di channel gue dan ini adalah video pertamaku. Di channel ini gue bakal bahas alur cerita game online Rek. Kebanyakan channel lain yang gue tahu itu mereka bahas game offline ya. Dan ada sih memang bahas game online, tapi yang gue tahu ini sedikit ya Rek. Sedikit banget kayak setahuku kayak. Jadi gue bakal bahas game online aja. Nah, untuk gamenya ya pasti Android ya Rek ya. Soalnya kalau PC atau laptop itu gue gak punya ya. Untuk sementara pakai Android aja ya. Oke, gak perlu banyak lama lagi. Di sini gue bakal bahas game Honkai Gakuen dan di sini gue pakai server Jepang ya. Untuk penerjemahannya ini saya pakai AI ya, DeepSeek, dan untuk teksnya copy paste nya itu saya pakai Google Lens. Jadi kalau salah penerjemahan atau penulisan itu salahkan Google Lens dan DeepSeek ya. Soalnya saya gak bisa bahasa Jepang. Oke, mari kita mulai ceritanya. Awal cerita kita ditunjukkan dengan seorang pemburu yang sedang batuk. Lalu dia melihat suatu makhluk dan dia pun berteriak. Dia pun menembak makhluk tersebut dan ternyata makhluk yang dia tembak adalah zombie. Pemburu itu pun menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah zombie. Yang awalnya ada niat untuk memburu malah bertemu dengan zombie Rek. Sial banget nih orang. Tidak hanya zombie tapi juga kita pun diberitahu bahwa di game ini dunia sedang dilanda bencana yang mengerikan. Penyebabnya tidak diketahui tapi dampaknya jelas. Contohnya bencana alam, mutasi hewan, munculnya zombie dan monster. Pihak berwenang menutup semua informasi dan melawan diam-diam karena tidak ada solusi permanen. Bagi masyarakat ini terlihat sebagai kecelakaan tak terduga, tapi bagi yang tahu kebenarannya ini disebut dengan kolaps. Untuk bacanya saya gak tahu ini ya, kolapse gitu tulisannya ya, atau artinya kehancuran. Kita beralih ke sudut pandang Kiana. Di sini Kiana bacot ya masalah dunia yang kita jelaskan tadi, dan dia pun pusing karena memikirkan hal tersebut. Tugasnya kali ini sederhana, yaitu hancurkan kolaps sampai tuntas. Tunggu, hancurkan kolaps? Bukannya itu akan jadi tugas yang susah ya? Kok bisa-bisanya dia bilang tugas sederhana? Alah, terserah lah. Lanjut, saat Kiana dalam menjalankan misi, Kiana bertemu dengan kumpulan zombie dan dia menyadari bahwa energi kolaps di area itu paling tidak stabil. Dia pun ingin melaporkan hal tersebut tapi sinyalnya error atau buruk. Karena dia tidak bisa melaporkan hal tersebut, dia pun lanjut bantai zombie yang tadi ya. Sampai akhirnya dia mendengar suara dan ternyata suara itu berasal dari Kulkulkan. Si Kulkulkan ini terlihat sangat lemah dan itu kesempatan untuk mengalahkannya. Lah, dia lolos anjir, kocak emang. BTW serius Rek, nama naganya itu Kulkulkan ya. Jadi jangan salahkan aku. Lanjut, saat Kulkulkan pergi terjadi guncangan ya atau gempa. Guncangan itu berasal dari longsor dan Kiana pun terkena longsor tersebut. Beberapa waktu kemudian ada suara yang memanggil Kiana untuk bangun. Saat terbangun dia pun langsung dimarahin jir. Kasihan Kiana. Lanjut,
Kiana sadar bahwa suara itu berasal dari radio komunikasi. Karena Kiana ini terkena longsor, jadi si suara radio tanya seperti biasalah ya, "Kamu kenapa? Kepalamu terbentur?" Lalu si suara radio tanya ke Kiana, "Kamu bisa memperkenalkan diri gak sih?" Si suara radio ini takut Kiana lupa ingatan, Rek. Kiana pun memperkenalkan diri dan sambil protes karena meremehkannya. Kiana pun sadar kalau dia berada di gua es, dan dia ingat bahwa tadi malam dia dan mentornya bernama Shigure Kira menjalankan misi untuk mencari lokasi energi kolaps tidak stabil. Saat berpencar, si Kiana bertemu monster kolaps raksasa dan tertimpa longsor yang akhirnya dia terlempar di gua es. Tunggu dulu. Lah, aku kira longsor itu berasal dari gempa. Ternyata berasal dari kulkulkan tadi ya, si naga itu. Oke lah, lanjut. Kiana dan si suara radio itu bersepakat untuk bertemu bersama. Saat ingin mulai jalan, Kiana sadar senjatanya hilang. Dia pun akhirnya mulung senjata sederhana yang terbawa longsor ke gua, dan senjata itu milik korban kolaps tadi ya. Korban apa ya? Zombie tadi ya. Kolaps itu bencana tadi lah ya. Kiana pun bergegas cari pintu keluar, dan untungnya energi kolaps melemah. Jadi zombie yang bertemu dengan Kiana tidak banyak. Kiana pun kepikiran tentang kulkulkan tadi, si naga. Takutnya monster itu pergi ke kota. Dia pun menyingkirkan pikiran itu dan lanjut cari jalan keluar ya. Saat dekat dengan titik temu, sinyal radio error atau buruk lagi, Rek. Kiana pun terkejut karena tiba-tiba banyak zombie, dan dia pun sadar bahwa sinyal radio error atau buruk itu tandanya si naga atau kulkulkan itu masih ada di sini. Kiana pun dengan senjata seadanya dan modal nekat membantai para zombie. Saat dia merasa mengalahkan semuanya, ternyata masih ada lagi. Lalu tiba-tiba ada suara misterius yang menyelamatkannya dengan kekuatannya ya. Kekuatannya itu notice apa gitu, notice word ya gitulah. Suara itu ternyata dari Shigure Kira, sang mentor Kiana tadi. Kita panggil Shigure aja ya, Rek, untuk lebih gampangnya ya. Lanjut, Kiana penasaran kok bisa Shigure menemukannya, kan sinyal radio tadi error atau buruk. Nah, Shigure pun menjawab kalau markas sementara di dekat sini. Jadi kegaduhan yang dibuat Kiana terdengar. Shigure pun marah ke Kiana karena nekat menemui kulkulkan sendirian. Kiana yang gak terima mengatakan bahwa dia ingin menjadi Valkyrie kelas S. Shigure pun tambah marah karena konsekuensinya itu membuat si kulkulkan kabur ke permukiman. Kiana pun minta maaf dan Shigure menyuruhnya untuk istirahat di markas dulu karena kondisi Kiana tidak memungkinkan untuk lanjut. Saat malam hari, mereka memandang langit dan seolah melawan kolaps dan kulkulkan hanya hal sepele, padahal enggak ya. Mereka pun berbincang-bincang tentang masalah mereka dan sumber kolaps. BTW, ini maksudnya apa dah? Aku masih terlalu hijau. Sumpah guys, ini terjemahannya aku masih terlalu hijau. Oke, lanjut. Mereka pun menyesali masa lalu mereka yang tidak langsung menghabisi kulkulkan, dan waktu itu juga Shigure baru jadi mentornya Kiana ya. Jadi dia tidak menyangka bahwa musuhnya adalah kulkulkan. Ya, siapa yang siap baru jadi mentor musuhnya langsung naga, mana siap anjir. Aku pun ya gak siap anjir. Lanjut, Shigure memuji Kiana
karena semangatnya tidak berubah mulai dulu sampai sekarang. Dan dia pun bertanya kenapa Kiana sangat ingin menjadi Valkyrie kelas S. Apakah sepenting itu? Kiana pun menjawab bahwa dia ingin menjadi Valkyrie kelas S karena punya wewenang lebih dan bisa ke medan pertempuran lebih. Dia pun ingin kolaps cepat berakhir dan tidak tahan melihat korban yang tidak tahu tentang kolaps tersebut. Shigure tersenyum dan dia ini sudah waktunya ya untuk memberitahu Kiana bahwa setelah misi ini selesai, alarm berbunyi. Awak. Oke, lanjut. Ternyata itu adalah telepon dari anggota Valkyrie bahwa monster kolaps mendekati markas. Tidak terdeteksi oleh satelit tapi terdeteksi oleh energi kolaps yang terus meningkat. Itu artinya Kulkulkan aktif lagi. Mereka pun bergegas dan membantai para monster, tapi jumlah mereka banyak. Jadi Kiana berinisiatif untuk menemukan Kulkulkan sendirian. Shigure awalnya melarangnya, tapi setelah Kiana meyakinkan, dia pun memberi flare. Dan ternyata bukan Kiana saja, tapi Valkyrie lain juga bertindak seperti Kiana ya. Beberapa saat kemudian Kiana menemukan Kulkulkan dari suaranya, dan saat ingin menghubungi Shigure tapi sinyal radio error atau buruk. Kulkulkan awalnya ingin pergi, tapi dia melihat kecantikan Kiana, dia pun terpesona. Bercanda rek, tapi di ceritanya si Kulkulkan memang melihat Kiana tapi gak sampai terpesona juga sih. Kiana pun ingin mencoba untuk memancingnya agar tidak pergi, tapi dia ingat peraturan yang dibuat Shigure, yaitu utamakan keselamatanmu. Kiana pun bodo amat dan menembak Kulkulkan, menerjang Kulkulkan yang hendak terbang, terus menembakinya, lalu menembakkan flare ke langit dan menghabisi Kulkulkan sampai dia mati. Saat dia dirasa Kulkulkan sudah mati, ternyata masih hidup dan langsung dihabisi oleh Shigure dengan kekuatannya ya, yang Notice Blade itu. Kiana pun mengeluh karena Shigure lama datangnya, walaupun Shigure berlari secepat mungkin. Kiana pun bilang kalau dia kesakitan dan kelelahan karena takut dimarahin. Gimana gak kesakitan dan kelelahan coba? Kiana yang sekecil itu ingin mengeringkan dan melemaskan naga sebesar itu, pasti lelah dan kesakitan lah. Lanjut, Shigure pun tidak marah, melainkan memujinya, dan Shigure pun bisa tenang. Jir sepuh, ampun pu sepuh, kata Kiana. Aku gak sesepuh itu, kocak, kata Shigure. Lanjut, Kiana pun diberi tugas baru, detailnya akan diberitahu oleh ayahnya. Setelah Shigure berbicara seperti itu, radio berbunyi dan ternyata benar, ayah Kiana menghubungi anaknya. Saat Kiana akan diberi tugas, Kiana pun mengeluh. Apa Valkyrie ini perusahaan bodong? Kasih aku istirahat loh. Fix, ini gue banget rek. Lanjut, si papanya Kiana mengirimkan detail misinya, yaitu lokasinya berada di Akademi Senba. Untuk tugasnya bahwa target ke markas, untuk detailnya tidak bisa dijelaskan. Dan untuk targetnya bernama Houraiji Kyuusuke gitu ya, tulisannya seperti itu. BTW dia masih siswi SMA, jadi tugas ini hanya bisa dilakukan Kiana karena Shigure sudah sepurek, jadi dia gak bisa nyamar.
Ampun sepuh. Oke, lanjut. Ternyata yang ingin dia katakan oleh Shigure tadi yang dihalang oleh alarm ya adalah kalau misi melawan Kukulkan selesai berarti Giana sudah siap mandiri atau menjalankan misi sendirian ya, tanpa bantuan mentornya lagi yaitu Shigure. Jadi Shigure pun menyemangatinya dan dia menunggu mimpi Giana menjadi kenyataan. Bersambung. Oke rek, sekian dari alur cerita Honkai Gakuen Chapter 0 ini. Kenapa aku bilang Chapter 0? Karena judul chapternya tuh panduan pemula anjir setelah gua terjemahin. Jadi ya aku kasih chapter 0 aja ya. Di sini ada 5 chapter kalau gak salah itu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi di dalamnya itu setelah gue lihat ya, itu ada 38 anjir. Aku gak tahu ini yang chapter yang mana. Jadi oke lah kita selesain semua, jadiin 5 ya di gambar ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 oke. Jadi ini aku sebut satu chapter ya. 38 isinya itu satu chapter aja dah. Nggak apa-apa, lama mungkin untuk episode selanjutnya itu mungkin lama ya Rek ya. Jadi kalau kalian punya saran judul game online yang ingin kita bahas ya, bisa isi di link Google Docs. Dan jika kalian ingin baca teks percakapannya sudah aku siapkan semua di deskripsi video, linknya ada di deskripsi ya. Termasuk screenshot Rek, termasuk screenshot itu ada ya. Soalnya takutnya nanti Google Lens yang copy paste itu kan ada error. Aku lihat itu ada yang error itu gak sama, aku pun bingung gitu gimana ini bahasa apa. Jadi gue siapkan screenshotnya aja, mungkin kalian tahu bahasa Jepang ya, kalian terjemahanin aja gitu. Aku gak bisa sih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.